Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Muhammad Yunus, mahasiswa Universitas Siber Asia dengan NIM 21040 10100009 dari kelas IT 801 program studi perkuliahan jarak jauh informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya dalam ujian akhir semester mata kuliah sistem pakar program studi perkuliahan jarak jauh informatika Universitas Siber Asia. Nah, di UAS ini apa yang harus saya lakukan? Di video ini apa yang harus saya lakukan? Itu kita akan mengerjakan soal ujiannya, di mana di sini ada 2 poin ya, dengan skornya masing-masing. Di sini yang pertama, carilah jurnal internasional di tahun 2023 sampai 2004 tentang tema algoritma K-means. Selanjutnya akan dilakukan review dan analisa menggunakan kalimat sendiri dari jurnal tersebut. Nah, di sini kita akan diberikan poin 50% dan kemudian membuat video presentasinya, boleh menggunakan media Zoom dan lain-lain saat melakukan presentasi. Nah, di sini saya menggunakan media OBS ya. Kemudian wajah yang berbicara harus terlihat, ya, sudah terlihat harusnya ya. Suara saya juga seharusnya sudah masuk. Nah, jika tidak tampil dalam video tersebut, maka tidak akan mendapatkan nilai. Nah, hasil video presentasi diupload di YouTube dan linknya dilampirkan di lembar jawaban ujian. Lalu diupload ke LMS atau Learning Management System. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Tadi kita diminta untuk membuat menganalisa sebuah jurnal ya. Kita harus mereview dan menganalisa menggunakan bahasa kita masing-masing. Dan jurnalnya pun harus jurnal internasional. Nah, di sini saya sudah menemukan sebuah jurnal yang berjudul Analyzing Social Media with an Improved K-means Clustering Algorithm. Nah, di sini jurnalnya ditulis oleh Sujit Kumar Sahani dan Dr. Sonam Singh. Kalau dari namanya sepertinya dia orang India. Mereka dari gimana bacanya ya? SHEAT Group of Institution, Babatpur, Varanasi, Uttar Pradesh, India. Nah, jadi mereka dari India. Ini volume ke-10-nya. Kemudian diterbitkan di Juli, dikirim di Juli mungkin maksudnya. Kemudian terbit di bulan Agustus tahun 2024. Jadi bisa dibilang ini jurnal yang baru ya, masih sangat baru. Dan di sini sudah ada informasi doinya. Kemudian jurnal ini di halaman 31 hingga 38. Apa yang kita bahas di dalam jurnalnya? Yang pertama tentu yang dibahas satu pendahuluannya, kemudian tinjauan sistem yang ada, kemudian sistem yang diusulkan oleh penelitinya, terus kelayakan operasional, desain sistem yang digunakan, metode pengujiannya apa, dan kesimpulannya. Oke, masuk ke yang pertama di bagian pendahuluan. Jadi dari jurnal tersebut itu dia membahas penerapan algoritma K-means yang ditingkatkan untuk analisis media sosial. Penulisnya mengidentifikasi bahwa analisis media sosial menawarkan kesempatan berharga untuk mempelajari aktivitas sosial manusia pada skala besar. Namun, metode clustering yang ada saat ini seringkali gagal dalam memodelkan komunitas pengguna dan perilaku mereka dengan benar. Nah, untuk mengatasi masalah ini, penulis atau peneliti mengusulkan pendekatan clustering berbasis fuzzy yang lebih efisien dan efektif. Nah, dari tinjauan yang sistem yang sudah ada, K-means itu sebenarnya suatu algoritma clustering yang paling awal dan sederhana. Tapi meskipun ini digunakan secara umum, dia memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Yang pertama, masalah di kualitas clustering. Nah, di sini masalahnya bisa terjebak dalam minimum lokal yang membuat hasil clustering tidak optimal. Kemudian
inisialisasi centroid, yaitu K-nya sensitif terhadap inisialisasi centroid yang dapat mempengaruhi hasil clustering. Kemudian yang ketiga, clustering density based. Nah, di sini tidak efektif untuk data yang memiliki struktur yang berbasis kepadatan. Nah, di sini sistem yang diusulkan. Nah, di sini penulis mengusulkan algoritma clustering Fuzzy yang ditingkatkan. Nah, untuk mengatasi kekurangan metode K-means standar. Nah, pendekatannya ini bertujuan untuk satu, mengurangi kompleksitas. Nah, dia akan mengurangi waktu dan ruang yang diperlukan untuk clustering. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan akurasi. Nah, jadi nantinya akan memberikan hasil clustering yang lebih berkualitas. Langkah-langkah sistem yang dilakukan itu, pertama, dia akan melakukan pengambilan data. Dia membuat di sini dataset yang digunakan itu dari Twitter. Kemudian pemilihan centroid awal. Centroidnya dipilih secara acak dari dataset. Kemudian dia akan menghitung jarak data dari centroid menggunakan jarak Manhattan. Kemudian penugasan cluster. Ya, di sini dia menetapkan data ke cluster berdasarkan jarak terdekat. Kemudian iterasi, yaitu mengulangi proses hingga centroid stabil. Dan penghitungan SSE, yaitu menghitung error kuadrat total dari setiap cluster. Nah, di sini algoritma Fuzzy means yang ditingkatkan apa? Yaitu yang pertama, pemilihan centroid. Nah, itu menentukan titik pusat cluster secara acak. Kemudian dia akan penghitungan error, atau menghitung SSE dan menentukan bobot data untuk centroid. Kemudian terakhir, penetapan cluster, itu menetapkan data ke cluster terdekat dan menghitung ulang centroid hingga stabil. Oke, lanjut ke kelayakan operasional. Nah, di sini kenapa diusulkan yang itu, karena memiliki kelayakan operasional. Yang pertama, dari sisi konstruksi instalasi, sistemnya harus dibangun dan dipasang secara efektif untuk kinerja optimal. Kemudian memiliki dukungan pengguna. Ya, dukungan pengguna ini diperlukan untuk manajemen implementasi. Diperlukan dukungan dari pengguna dan manajemen untuk implementasi maksudnya. Nah, kemudian ada mengurangi potensi masalah. Nah, di sini dia dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah potensial untuk memastikan manfaat aplikasinya. Nah, desain sistemnya, yang pertama dia menggunakan diagram YML. Di sini dia menyediakan arsitektur dan modul yang diperlukan. Kemudian yang kedua, spesifikasi bahasa yang digunakan. Di sini dia menggunakan bahasa Java dan teknologi-teknologi yang terkait. Kemudian yang ketiga, untuk model pengembangannya dia menggunakan metode spiral dan agile. Nah, untuk metode pengujiannya di sini ada dua. Dia menguji dia menguji dengan metode white box testing dan black box testing. Nah, apa itu white box dan apa itu black box? Untuk white box itu biasanya untuk menguji dari dalam ya. Jadi yang diuji itu struktur datanya dan algoritma secara mendetail. Sementara black box itu kita menguji perilaku luar yang berdasarkan spesifikasi. Nah, apa saja yang dipakai di white box? Di white box itu di sini ya. White box itu menguji perangkat lunak dengan akses penuh ke sumber struktur data, dan algoritma ini memungkinkan pengujian yang mendetail atau secara menyeluruh. Jadi white box itu kita tahu apa yang harus kita uji, sementara kalau black box kita mengujinya dari luar. Nah, apa yang diuji? Ada API testing, ada code coverage, ada fault injection strategies, ada mutation testing teknik, dan static testing. Nah, API ini apa yang diuji? Yaitu menguji aplikasi dengan API public maupun API private. Untuk kode coverage-nya, dia akan membuat tes yang memastikan setiap bagian dari kode dieksekusi setidaknya sekali. Nah, untuk fault injection-nya, dia itu akan menambahkan kesalahan pada kode untuk meningkatkan cakupan pengujian dan menguji dari berbagai jalur.
Nah, untuk mutasi testingnya, dia akan mengubah beberapa baris kode dalam memeriksa apakah tes dapat menemukan masalah. Dari sisi statiknya, dia akan menguji kodenya tanpa menjalankannya untuk mencari yang cacat. Jadi dia akan menguji tanpa harus menjalankan codingannya. Kemudian dari black box, nah dia menguji dari luar. Pertama ada equivalence partitioning. Nah, di sini mengelompokkan data input ke dalam bagian-bagian yang diperkirakan menghasilkan hasil yang sama. Dan berikutnya ada boundary value analysis. Di sini dia menguji nilai pada batas-batas partisi data. Untuk selanjutnya ada all pairs testing. Di sini menguji setiap pasangan parameter yang mungkin. Kemudian ada fast testing. Ya, di sini dia akan menyuntikkan informasi acak untuk mengungkap kerentanan dan perilaku tidak biasa. Ada model based testing, yaitu menggunakan model untuk menghasilkan kasus uji. Ada traceability matrix. Di sini memastikan bahwa semua kebutuhan telah diuji. Kemudian selanjutnya ada exploratory testing. Nah, di sini mempelajari, membuat dan menerapkan pengujian secara bersamaan. Dan terakhir ada specification based testing. Nah, di sini dia akan menguji program berdasarkan spesifikasi dan persyaratannya. Nah, sebagai kesimpulan, di sini jurnal ini menyajikan algoritma fuzzy means clustering yang ditingkatkan, yang mengurangi kompleksitas waktu dan ruang dibandingkan dengan algoritma k-means konvensional. Algoritma ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam keakuratan dan efisiensi clustering, dan mengatasi masalah utama seperti inisialisasi centroid dan ketergantungan pada minimum lokal. Oke, demikian yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang menonton video ini atau Bapak Ibu dosen yang menonton video ini, mohon koreksinya bila ada yang perlu dikoreksi. Saya sangat berterima kasih bila diberikan masukan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.